Halo Kak Anissa, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, nah mungkin sambil menunggu teman-teman pada join, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebentar. Halo good people, saya Meliana dari One On Co yang pada malam hari ini akan bersama teman-teman semua dan Kak Anissa selama 1 jam ke depan. Dan apa sih hari ini yang kita mau bahas? Pasti udah pada ngeliat juga, udah pada mungkin bahkan siapin catatan buat dengerin tips-tips nih dari Kak Anissa. Oke, nah mungkin sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan One On Call terlebih dahulu ya Kak Anissa ya. Oke, nah One On Call sendiri merupakan kita ekosistem di bidang kesehatan yang bergerak dalam onkologi, yaitu mungkin bahasa awamnya kanker. Jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan bahasa kanker. Nah, kami di sini memberikan total solution untuk bagi teman-teman yang mungkin perlu informasi-informasi tentang dokter, berita-berita non-hoax tentunya, karena sekarang penting banget itu. Nah, kita punya 4 pilar nih teman-teman. Yang pertama adalah deteksi dini, yang hari ini kita akan membahas bersama pentingnya deteksi dini itu bersama Kanisa, dan tentunya bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempersiapkan itu dengan baik. Lalu kita juga ada direktori layanan, di sini good people bisa melihat alamat, informasi seputar dokter maupun rumah sakit yang bisa membantu dalam informasi tentang kanker. Lalu kita juga ada telekonsultasi online, jadi bagi teman-teman yang mau langsung konsultasi nih ke dokter onkologi bisa lewat website kita yaitu www.oneonco.co.id. Selain itu, bagi para mungkin yang suka belanja tapi takut nih belanja online aja deh, ya udah di sini juga bisa pesan untuk vitamin, untuk mungkin nutrisi-nutrisi seputar kanker juga bisa di website One On Co. Nah, hari ini kita udah ditemenin sama Kak Anissa Steviani. Nah, yang merupakan content creator dan juga tentunya certified financial planner. Selamat malam, Kak. Halo, malam. Nah, bagi para good people yang mungkin nanti mau ada pertanyaan, bisa langsung juga ditulis di komen Q&A ya. Jadi supaya takutnya nih kalau di komen sini nanti takutnya ketimpa-timpa. Jadi lebih baik langsung ditulis di Q&A. Nah, hari ini udah topik yang ditunggu-tunggu banget. Rencana keuangan mulai dari mana ya? Nah, mungkin follower-follower yang di sini udah join, ada yang mungkin masih single, ada yang juga mungkin udah berkeluarga. Nah, lumayan luas ininya audiensnya, jadi mungkin kita mau bahas dari basicnya dulu aja Kak. Gimana sih itu kita butuh namanya perencanaan, katanya dengar-dengar ada pos-pos keuangan nih, apa aja sih? Jadi supaya mungkin bagi para yang udah mungkin mempersiapkan atau mungkin aduh belum sama sekali nih bikin ini perencanaan keuangan, mau belajar pada malam hari ini Kak. Iya, halo teman-teman semuanya. Aku langsung jawab nih ya pertanyaannya nih. Gimana sih sebenarnya kalau mulai kelola keuangan gitu? Kebetulan siang tadi aku webinar bareng ibu-ibu nih ya, bareng ibu-ibu dari salah satu BUMN. Jadi komunitas istri-istri gitu ya. Terus ada seorang ibu nyeletuk, iya selama ini tuh kita merencanakan keuangan pakai insting aja nih Mbak gitu. Oh iya ya, bener juga ya. Selama ini memang orang tuh mengandalkan instingnya, mengandalkan apa yang mereka tahu aja untuk kelola keuangan gitu. Sementara kan zaman berubah gitu, tiba-tiba di sosial media, di YouTube, di Instagram, kita bisa dengan gampang ngelihat kok orang-orang kelola uang ya, apa sih itu kelola uang gitu. Nah kalau kita runut balik lagi, mulai ramai tentang pengelolaan keuangan ini mungkin sekitar 2009-2010 gitu ya. Aku sendiri belajar di 2013 dan mulai kelola keuangan aku sejak 2013. Nah kenapa aku harus mention tahunnya? Karena biasanya teman-teman yang baru belajar pertama kali tuh pengennya langsung bisa
gitu. Oh, abis live ini aku langsung lancar nih gitu ya, mengendalikan semua keuanganku gitu. Enggak juga, kabar buruknya perlu latihan, perlu pembiasaan, dan memang perlu proses belajar yang gak sebentar gitu. Jadi mungkin setelah live ini aku jelaskan kalau aku mulai kelola keuangan tuh dari mana sih gitu. Tapi mungkin masih harus diresapi dulu. Mungkin minggu depannya denial dulu gitu ya. Kayaknya nggak mau deh aku gitu. Nanti nggak bisa jajan lagi kan, bisa aja kayak gitu. Atau mungkin aku nggak tertarik, bodo amat, gimana nanti aja gitu, mungkin juga kayak gitu. Tapi kalau ditanya mulai kelola keuangan tuh dari mana sih? Single, nggak single, pandemi, nggak pandemi, banyak banget ya yang nanya ya. Kelola keuangan saat pandemi gimana sih? Sama aja sama sebelum pandemi gitu. Ilmunya tidak berubah, pemahaman tetap sama. Jadi step pertamanya adalah memastikan kamu punya penghasilan. Jadi ngomongin gimana mau kelola uang kalau nggak punya uangnya, itu bener banget gitu. Itu tuh bukan hoax. Emang harus ada uangnya dulu gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin uang, uang yang disebut di sini nggak perlu sebanyak itu kok. Maksudnya ketika punya anak udah SD, terus dia dikasih uang saku, itu juga mengelola uang saku gitu ya. Anak SMA uang saku lebih besar juga mengelola uang. Apalagi fresh graduate, punya gaji sendiri. Apalagi yang seumuran-seumuran aku nih, udah 11 tahun kerja misalnya, uangnya udah lebih lowong mungkin, tentu bisa diatur gitu ya. Syaratnya pertama, penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Udah klasik banget, udah nggak ada cara yang aneh-aneh soalnya. Nggak ada keajaiban, nggak ada mantra-mantra, penghasilan harus lebih besar dari pengeluaran. Selisihnya itulah yang kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak akan digunakan saat ini gitu ya, atau kebutuhan di masa depan. Nah, tapi masa depan yang dimaksud juga luas ya. Masa depan tuh yang mana? Apakah nanti saat pensiun? Apakah 2 tahun lagi gitu? Kayak tadi sore aku dapet DM, Kak, THR ku tuh selalu habis, soalnya aku tuh banyak banget maunya gitu. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Iya wajar kalau banyak maunya, tapi punya nggak uangnya gitu kan? Selalu kembali ke sana gitu. Nah, jadi setelah memastikan penghasilannya cukup, yang kedua adalah semua manusia pasti pernah ketemu kondisi darurat ya. Kalau followers aku kayaknya udah hafal mati banget nih. Aku selalu menekankan dana darurat gitu ya. Dana darurat ini penting, kenapa? Karena kita nggak tahu kapan akan ketemu si kondisi darurat ini. Tiba-tiba aja gitu muncul nih kondisi yang kita bilang sebagai kondisi darurat. Nah, pesanku harus bisa bedain yang mana darurat, yang mana yang didarurat-daruratin gitu ya. Kalau misalnya ternyata kamar mandi mampet gitu ya, kan ada aja lah hal-hal kayak gitu ya kalau di rumah mampet Ya, jadi nggak bisa kadang mandi. tiba-tiba meluap terus, aduh kenapa di kamar mandinya mampet? Iya gitu kan, itu kan darurat ya, kamar mandi nggak bisa dipakai gitu, itu adalah kondisi darurat. Tapi ada juga kondisi yang daruratin, kayak akhir tahun kemarin tuh ramai banget semua orang liburan, darurat banget rasanya, aku juga perlu self healing dengan liburan gitu ya, FOMO aja, padahal itu nggak darurat ya, itu bukan kondisi darurat dan nggak bisa pakai dana darurat gitu. Makanya ketika menyiapkan dana darurat harus dengan kesadaran dulu bahwa ini untuk kondisi darurat yang kalau tidak dilakukan sekarang maka kehidupanku terganggu gitu. Kalau ibu-ibu aku suka kasih contohnya, mesin cuci rusak bete gitu ya, jadi harus ke laundry, jadi harus cuci pakai tangan, boleh beli mesin cuci pakai dana darurat. Magicom rusak, boleh beli Magicom pakai dana darurat. Habis itu asuransi gitu. Jadi masih jauh nih ke investasi. Kalau teman-teman berharapnya aku mau punya investasi yang banyak, bentar dulu gitu, banyak stepnya nih sebelum ke sana. Asuransi ini ada kesehatan dan jiwa gitu. Pastiin kalau sakit tahu siapa yang bayar. Kalau tulang punggung keluarga meninggal, tahu nih kita punya pegangan uang gitu. Nah, baru setelah itu investasi. Terus uangnya mana gitu ya, kok banyak banget stepnya Kak yang harus dipenuhi. Itu pelan-pelan aja, nggak ada yang nyuruh kamu buru-buru. Kalau kamu udah punya dana darurat sedikit, ya udah nggak apa-apa, mulai cari-cari, asuransi kantorku masih cukup, maka aku tidak perlu beli asuransi sendiri misalnya. BPJS aku aman aja kok Kak, aku BPJS aja lah gitu ya, boleh juga, nggak masalah. Nah, setelah itu baru kita bisa petakan nih sebenarnya tujuan investasi kita apa sih gitu. Yang wajib untuk semua orang tentu dana pensiun. Semua orang akan pensiun. Dan pas pensiun tuh nggak ada yang tiba-tiba bayarin kamu ya. Tiba-tiba pemerintah, oh tenang aja kalau kalian umurnya di atas 60 maka akan saya tanggung semua gitu. Enak banget, kita nggak perlu.
Kita nggak perlu ngumpulin dana pensiun sendiri ya, dibiayai oleh pemerintah. Indah sekali gitu ya, tapi kan enggak, kenyataannya kita harus ngumpulin dana pensiun kita sendiri gitu. Makanya yang harus pertama kali ditabung adalah dana pensiun. Mau dari 100.000 dulu per bulan boleh, asalkan rutin. Yang penting kita ada sense bahwa aku sedang menyiapkan pensiunku gitu. Ada perasaan bahwa aku sadar bahwa hidupku tidak hanya di hari ini tapi juga di masa pensiun nanti. Nah setelah itu terserah deh, bebas mau beli rumah kayak mau beli mobil, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian skip dulu nih, jadi nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, tiba-tiba beli rumah habis-habisan gitu ya, nggak nyesain tabungan sedikit pun. Nanti pas rumahnya perlu maintenance tuh kayak tadi, kayak tiba-tiba kamar mandinya mampet lah, atau toiletnya mampet, mau pakai uang apa gitu. Ujung-ujungnya kita jadi berutang, atau ujung-ujungnya kita jadi pakai uang bulan itu, ngirit-ngirit jadi makan mie instan terus gitu ya, karena kita nggak pegang dana darurat. Jadi jangan dibolak-balik, prioritasnya harus selalu sesuai prioritas yang tadi ya. Penghasilan cukup, dana darurat, asuransi, baru investasi. Oke, nah berarti iya sih tadi penting juga ya, maksudnya dana pensiun, apalagi lagi heboh juga nih sandwich generation apa segala macam. Ya kita juga harus nabung ya untuk diri kita sendiri gitu. Nah, Kak, tadi mungkin udah ada sih sedikit tips and triknya. Tapi kan sebenarnya kan tadi misalnya dibilang, aduh kok kayaknya nggak bisa healing nih, nggak bisa ini. Nah kalau dari Kak Anissa sendiri nih, tips and triknya gimana sih Kak supaya rencana keuangan yang udah kita rencanakan bener-bener terjalan sesuai rencana nih. Jadi yang berat tuh adalah kok kita ternyata banyak mau dan gak punya uang ya. Itu kan ya, menyadari bahwa uang kita nggak cukup untuk semua keinginan kita gitu. Nah, kesadaran di situ yang diperlukan sih, bahwa oh iya aku memang banyak mau tapi uangku belum cukup gitu. Oh iya aku memang keinginanku sangat banyak, tapi ya semua orang bebas punya keinginan, tapi kalau mau diwujudkan jadi kenyataan ya realistis uangnya mana gitu kan. Nah, makanya ketika ditanya gimana nih kalau jadi nggak bisa healing gitu. Nah, healing ini sebenarnya perlu uangnya cuma ke satu tempat, yaitu ke psikiater gitu, atau enggak ke psikolog. Jadi kalau kamu memang benar-benar niat untuk healing, kamu merasa punya masalah mental, melarikan dirinya tuh bukan dengan belanja atau dengan makan. Kan ada ya orang yang jadi makan mulu gitu karena stres, atau yang jadi belanja mulu karena belanja bikin aku bahagia. Bahagianya berapa lama sih gitu? Kebahagiaan dengan proses belanja itu berapa lama? Banyak orang yang bahagia cuma karena scroll abis itu check out, pas barangnya datang ya udah cuek aja gitu, dicuekin di pojokan, nggak dibuka seketika juga, karena memang kebahagiaannya sih proses belanjanya sendiri, merasa bahwa aku punya kendali atas uangku sehingga ini bikin aku bahagia gitu. Padahal mungkin enggak gitu, padahal mungkin bahagia tuh bisa datang dari hal-hal kecil yang sebenarnya kalau kondisi kesehatan mental kita baik bisa kita hargai gitu keberadaannya gitu ya. Suami tiba-tiba beli minum, anak peluk-pelukin, itu tuh sebenarnya tuh bisa gitu bikin kita bahagia. Cuma karena kita terpapar oleh hal-hal lain, jadinya ya merasa kebahagiaan itu kalau udah liburan kemana, merasa kalau kebahagiaan itu kalau udah punya mobil apa gitu, dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya tuh uang gitu. Padahal kan belum tentu juga itu bikin kamu lantas selalu bahagia gitu. Makanya again, kalau mau healing, satu-satunya pengeluaranmu adalah ke psikiater atau ke psikolog ya. Yang lainnya itu bukan healing. Oke, sebenarnya juga merencanakan keuangan juga butuh diri kita sendiri untuk kita bisa mungkin self love kita juga ya, maksudnya kita bisa tahu nih, kayak tadi misalnya Kak saya bilang, sebenarnya apakah memang itu belanja bener-bener bisa bikin kita bahagia long term. Nah itu mungkin kita bisa mencari tahu lebih dalam nih dalam topik itu nanti. Oke, Kak, tadi kan sempat di-mention nih tentang dana darurat. Nah, dana darurat itu ada yang bilang harus berapa kali pengeluaran. Nah itu gimana sih kan? Ada yang bilang nonton drakor healing. Betul. Nonton drakor, kalau drakor yang gak di pressing tuh healing banget. Kalau drakor yang di pressing makin stres gitu ya. Yang ada kok malah jadi baper ke bawah-bawah mimpi segala gitu ya. nggak muncul nih, nunggu 1 minggu gitu. Iya. Nah itu kalau itu menguji kesabaran, kalau itu ya itu belajar sabar, itu nggak apa-apa. Oke, jadi dana darurat itu kan kalau kita lihat di sosmed harus sekian kali, kalau nikah 6 kali gitu, kalau punya anak 1 9 kali, belum apa-apa males kan ya kalian semua mendengarnya gitu. Gimana caranya nih gue punya 12 kali karena punya anak 2 misalnya gitu. Jadi
gimana caranya kita kumpulin itu pelan-pelan, tapi targetnya tahu gitu, targetnya adalah ideal. Karena anakku 2, targetku 12 kali. Nah, target ini nggak perlu dicapai dalam 3 bulan ke depan juga kok, gitu. Maksudnya mungkin butuh proses yang panjang dan itu nggak apa-apa. Jadi, target pertama adalah 1 kali pengeluaran bulanan. Misalnya gajinya 5 juta, pengeluarannya 4 juta. Target kita pertama 4 juta dulu deh, gitu. Nanti setelah 4 jutanya kekumpul, baru kita sambil nabung yang lain, sambil kumpulin lagi si dana daruratnya. FYI, aku aja butuh 6 tahun untuk kumpulin dana darurat ideal. Karena di tahun ketiga, aku pakai semuanya untuk bersenang-senang. Untuk healing aja. Karena waktu itu rumahku kecurian dan aku capek. Ngapain lah aku ngumpulin uang gitu ya, kalau akan dicuri-curi juga gitu. Jadi aku habisin, aku ulangi lagi ngumpulinnya, jadi akhirnya baru ideal tuh di tahun ke-6. Nah, itu nggak apa-apa juga kan, proses pengelolaan keuangan, ngumpulin dana darurat, itu bukan sesuatu yang harus linear gitu, nggak mesti kayak gitu, bisa jadi kamu turun dulu, drop dulu karena ada sesuatu, terus kamu bisa semangat lagi gitu, jadi prosesnya tuh akan jadi sangat panjang. Dan ini juga bergantung sama kestabilan pekerjaan kamu. Kalau misalnya kamu ASN, dan merasa betah gitu ya, nggak akan berhenti jadi ASN selamanya, maka tandanya penghasilan kamu stabil kan, ya 3 kali aja cukup lah gitu, nggak usah sampai 9 kali segala gitu. Yang jelas ketika kamu punya lebih banyak tanggungan, menanggung orang tua, menanggung mertua, menanggung adik yang sedang kuliah gitu, usahakan punya dana darurat lebih banyak. Kenapa? Karena kondisi darurat mereka adalah kondisi daruratmu juga gitu. Ketika adik yang kuliah motornya rusak, sementara motor itulah alat transportasi dia ke kampus, ya kamu harus benerin, itu kan pakai dana darurat kamu gitu. Jadi disesuaikan sama kestabilan pekerjaan dan jumlah tanggungan. Kalau misalnya kerjaannya kayak aku nih nggak tentu gitu ya, penghasilannya tidak tetap, nah itu diusahakan punya lebih banyak, karena asumsinya kita bisa hidup kalaupun bulan depan kita nggak kerja sama sekali gitu, atau nggak 3 bulan kita nggak kerja sama sekali, kita masih punya simpanan uang. Oke, nah ini ada yang langsung nanya nih, boncos di jajanan. Sering-sering jajan nih kayaknya, sobat jajan nih. Nah, Iya, nggak ada yang mahal, kamu aja yang nggak dibuka punya biasanya uangnya. berapa ya? Kayaknya, Kak. Oh, rekeningnya harus dibuka, oke. Jadi disesuaikan sama masing-masing aja. Kalau aku tuh punya banyak banget ya rekening, karena aku pisahin semuanya gitu. Rekening kartu kredit, misalnya kartu kreditnya Bank A gitu ya. Rekening ATM itu nggak aku ganggu gugat, ATM-nya nggak aku bawa kemana-mana. Setiap kali pakai kartu kredit yang aku transfer ke situ gitu. Jadi langsung aku bayar tunai gitu ya. Nanti di akhir bulan aku tinggal bayar tuh udah ada uangnya gitu. Kadang-kadang tuh lebih karena jatuh temponya tuh beda gitu ya. Cut off kartu kredit sama transfer uang tuh beda. Jadi kadang-kadang sisa malahan di rekening itu gitu. Tapi kayak KPR rumah gitu. KPR rumah aku pakai Bank B misalnya. Nah, si ATM-nya tuh nggak juga aku pakai buat hal lain, ya udah buat KPR aja. Jadi aku bener-bener pisahin semua rekeningnya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya rekening bank nanti bayar biaya adminnya mahal gitu. Kalau kamu merasa pakai satu rekening bank dan bisa itu works buat kamu gitu ya, kamu nggak pusing, kamu nggak saling make satu sama lain gitu ya, itu juga nggak apa-apa gitu, bisa. If it works for you, it works for you gitu. Tapi kalau memang mau dipisah-pisahkan sesuai dengan kamu kebutuhannya banyak gitu ya, ya nggak apa-apa dipisahin aja. Toh lebih apa ya? Lebih gampang juga buat kamu gitu, bayar biaya admin sebulan 6.000, 7.000, ya udah daripada kamu berantakan keuangannya gitu. Bela-belain nggak mau bayar biaya admin tapi nggak rapi juga gitu. Nggak mau bayar biaya admin gitu, tapi nggak rapi juga ya. Anggap aja lah kamu bayar itu untuk si kerapian rekening kamu. Iya sih. Eh, ini juga sih sharing. Aku sempat kayak misalnya pas awal-awal gue cuma punya satu rekan itu kayak, oke yang oke masih banyak nih, dipakai aja. Jadi kayak, Padahal buat apa gawat nih, gitu gawat. kan. Aduh gawat nih. Nah, ini juga ada yang tanya lagi nih Kak. Kalau misalnya dana darurat itu kan simpennya di bank ya. Nah, terus habis itu gimana ngitungnya? Terus kalau itu berarti pisah ATM atau gimana tuh Kak dari Yuri nih? Iya, jadi dana darurat ini disimpannya di produk yang liquid ya, jadi bisa dicairkan segera. Paling aman sebagian kalau misalnya kamu baru punya satu kali di bank aja semuanya gitu ya, tapi kamu pisahin rekeningnya. Atau kamu pakai bank yang bisa dibagi-bagi kantongnya, kamu pisahin kantongnya gitu ya, kantong dana darurat. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah punya gede gitu kan sayang ya kalau kita taruh di bank gitu. Ini punyanya 6 kali ini dari pengeluaran bulanan, sayang banget cuma ditaruh di bank. Ya udah yang ditaruh di bank 1 kali pengeluaran bulanan aja, sisanya misalnya kamu mau taruh di reksadana pasar uang boleh, ditaruh di deposito boleh, atau misalnya mau taruhnya di emas.
Kan biasanya ibu-ibu kan suka banget ya naruh uang di emas, boleh juga, nggak masalah gitu. Yang penting ketika kamu butuh dia bisa dicairkan segera, dijual atau ya dicairkan lah gitu kalau misalnya reksadana pasar uang. Tapi again satu kalinya di tabungan aja. Kenapa? Jaga-jaga memang kondisinya tuh darurat banget gitu ya, malam-malam ban mobil kamu kempes, nggak pegang duit sama sekali gitu, dana daruratnya di reksadana semua, nggak bisa dicairin segera gitu kan, yang ada nelfon temen kan, minjem duit dulu dong gitu ya, ribet ya kan, hidupnya kok repot, padahal uangnya ada sebenarnya gitu. Maka simpan di tempat yang bisa diakses segera. Oke nih Kak. Nah ini ada nih Kak Amel. Kak gimana nih? Aku tiap bulan selalu pengen bagi-bagi. Tapi padahal uang budget dah habis untuk untuk sedekah berarti. Gimana tuh Kak? Jadi gini sebenarnya Mbak Amel, kita tuh hanya bisa membagikan sesuatu yang kita punya. Kita nggak bisa berbagi apa-apa yang nggak kita punya gitu. Jadi kalau kita nggak punya, kita mau ngasih apa? Ya itu kan apa ya? Hitungan matematis aja ya gitu. Saya punya uang maka saya bagi gitu. Makanya kan ada orang-orang yang suka bilang, kalau kamu punya 10.000 maka sedekahkanlah 10.000-nya gitu. Maka nanti rezekinya akan berlipat. Betul, kamu bisa bersedekah karena kamu punya nih 10.000-nya gitu. Tapi kalau kamu punyanya 0 rupiah, apalagi yang mau kamu bagi gitu kan nggak bisa. Makanya orang bilang, bagikanlah senyuman, berbuatlah baik gitu ya. Karena berbagi itu nggak mesti dalam bentuk uang gitu. Terutama kalau memang uang kita terbatas gitu. Kecuali beda cerita untuk orang-orang yang uangnya tidak terbatas. Nah, ada ya orang-orang yang uangnya tuh udah sangat lowong sampai dia mau bagi-bagi aja ya ada terus gitu, uangnya cukup terus gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi selama uang kamu terbatas, maka memberi pun harus dibatasi gitu. Dibatasi apa? Dibatasi atas uang yang ada di rekeningmu gitu. Jadi hitungannya harus matematis gitu ya, karena kalau enggak takutnya nih kamu terjebak pada kebiasaan ingin selalu berbagi. Karena berbagi itu kan perasaannya tuh menyenangkan sekali ya gitu. Diterima kasihi oleh orang, terus orangnya tuh seneng banget gitu kita kasih. Kita tuh rasanya tuh kayak seneng banget gitu. Buat aku ya, berbagi itu lebih pada yang memberi loh dibandingkan pada yang diberi gitu. Si kebahagiaan orang yang memberinya tuh lebih gede daripada orang yang diberi ya buat aku nih. Jadi itu tuh harus dibatasin gitu. Bahwa tidak baik juga ketika kita memberi padahal kita sendiri tuh udah gak punya sama sekali. Kan jangan sampai kita ngasih orang tapi ngutang. Itu kan banyak banget ya kejadian, terutama anak-anak sulung nih biasanya nih. Oh, akulah yang menanggung beban keluarga ini gitu ya. Adik-adik aku mau nikah, minjem duit aja, gue yang bayar. Kamu uangnya aja nggak punya gitu. Nanti sumber pembayarannya dari mana? Kasihan juga adik kamu nikah bukan dari nol lagi, dari minus gitu. Dia harus bayar biaya pernikahannya, patungan mungkin sama kakaknya gitu ya. Makanya jangan membagikan apa-apa yang nggak kamu punya gitu. Nah, tadi kan Kak Anissa juga udah sempat bahas nih tentang asuransi ya. Maksudnya udah masing-masing nih kita udah ada pos keuangannya nih masing-masing. Terus kita udah bikin itu dengan baik. Terus habis itu, terus tiba-tiba karena nggak punya asuransi, karena tiba-tiba ada hal mendesak, harus keluarin tuh dana itu tuh. Nah, gimana nih ya untuk kayak menghindari hal itu nih Kak? Supaya kalau bisa nih dana daruratnya jangan dipakai nih untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa cegah nih dari awal. Oke, jadi ini kita ngomongin semacam masuk ke topik deteksi dini ya, Mbak Meli ya. Jadi banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah yang bikin kita nggak jadi bangkrut ya. Salah satunya adalah nih kalau kesehatan, misalnya asuransi ya. Kita tuh bisa banget loh beli asuransi sebelum sakit, sehingga saat sakit udah dia yang bayarin gitu. Kita nggak tahu bakalan sakitnya kapan ya kan. Kita nggak tahu tiba-tiba sakit dan perlu rumah sakit nggak punya uangnya gitu. Nah makanya kalau agen-agen asuransi bilang gitu ya, dan aku juga sih sendiri menyarankan beli asuransi itu saat sehat gitu. Karena orang tuh baru menyadari kita perlu asuransi saat sakit, ya kan. Pas sakit nggak punya asuransi, repot nih gue bayarnya gitu. Nah belinya justru saat sehat, saat belum sakit. Karena kalau udah sakit belum tentu asuransi kesehatan kamu di-approve loh gitu. Belum tentu bisa diterima loh si asuransi kamu gitu, karena kamu udah ada kondisi terlebih dulu gitu. Nah makanya biar itu nggak disesali, kita beli asuransinya di saat masih sehat gitu. Sama juga orang yang meninggal gitu ya, kalau kita ngomongin asuransi jiwa, nggak berasa tuh kita butuh uang untuk asuransi jiwa sebelum si suami kita meninggal misalnya. Tapi kalau suami udah meninggal baru deh kita
kalau punya asuransi jiwa, lumayan ini punya pegangan lah gitu ya, 500 juta, 1 miliar gitu. Buat melanjutkan hidup sementara atau buat bayar sekolah misalnya, buat sekolah anak sampai istrinya bisa dapat pekerjaan misalnya gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang gak kita sadari gitu, risiko-risiko yang muncul setelah kejadian gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan one on nih ya, dengan kasus-kasus kanker ya, yang orang nggak sadari itu, kesehatan itu diperiksanya tuh saat kita merasa sedang baik-baik aja gitu ya. Ini aku bilang kemarin sama Mili, aku pernah bahas juga nih sama dokter gigi. Dokter gigi bilang makanya dicek 6 bulan sekali biar belum terlalu parah sehingga kita bisa kasih tindakan segera gitu. Kalau udah terlalu parah jadinya mahal. Dan itu tuh bukan hanya terjadi pada dokter gigi sebenarnya, dokter mata juga gitu ya. Kita periksain mata anak karena misalnya anak ada keturunan mata minus, kita periksain kalau memang ternyata bener minus, kita langsung bisa kasih tindakan gitu. Nah, begitupun juga dengan nih para ibu ya. Di sini aku sering banget di Instagram aku ngingetin kalian untuk ke Objin, cek IUD-nya. Udah vaksin HPV belum gitu kan, udah pap smear belum tahun ini gitu. Kayak kemarin-kemarin aku masih ingetin juga nih, karena aku terakhir HPV DNA 2 Maret 2022, masih bulan ini ternyata ya. Jadi kalau aku di rumah sakit yang memang akan mengingatkan aku untuk kontrol selanjutnya. Dan kalau udah diingetin, iya datang dong. Kan kadang-kadang kita suka males ya, udah diingetin terus kayak nanti aja deh males gitu, nanti aja deh males. Padahal lupa udah gitu, emang effortnya tuh kan luar biasa ya ke rumah sakit itu ya, harus jalan keluar, abis itu kita juga nunggu dokternya lama, dokternya ada operasi dulu, aduh gitu. Tapi kalau nggak kita lakukan, horor gitu, bisa malah jadi kejadian yang lebih besar dan padahal bisa dicegah sama si deteksi dini gitu. Nah kalau buat perempuan, deteksi dini itu kan sebenarnya bisa sadari. Kalau aku pakai aplikasi ya, aku sebenarnya nggak tahu buat sadari itu sebenarnya di minggu keberapa setelah main satu apa, tapi aplikasiku akan ngasih notifikasi gitu kayak waktunya untuk sadari gitu kan. Itu juga deteksi dini paling mudah ya untuk kanker payudara. Nah tapi kalau kanker leher rahim nih ya kan, ribet. Kenapa? Karena ke dokternya mager, abis itu nggak nyaman ya, harus pap smear, harus USG transvaginal misalnya. Orang-orang tuh kayaknya tuh mendingan nggak usah deh gitu kalau nggak perlu gitu. Nah padahal kalau aku selalu encourage, ayo deh at least setahun sekali kalian pap smear gitu. Atau kalau misalnya setidak nyaman itu untuk pap smear, kalian ambilnya HPV DNA aja, jadi nggak perlu tiap tahun gitu kan, bisa 3 tahun sekali. Atau kalau dokterku rada ambisius gitu ya, 2 tahun sekali aja biar aman gitu. Soalnya kalau 2 tahun sekali dia bikin jadwalnya dan aku tunda-tunda, ditunda 3 bulan jadinya cuma 2 tahun 3 bulan gitu. Tapi kalau udah 3 tahun aku nundanya 6 bulan jadinya hampir 4 tahun gitu kan. Jadi dia pasang jadwalnya itu selalu 2 tahun gitu. Nah, deteksi-deteksi dini ini penting karena pada akhirnya sakit itu akan bisa bikin keuangan kita tuh berantakan gitu. Banyak orang yang belum menyadari bahwa sakit, apalagi sakit kritis ya, sakit keras, itu banyak bikin bangkrut. Makanya sebisa mungkin deteksi dini deh gitu, biar sehat juga. Dan kalau aku concernnya adalah suamiku tuh rewel banget ya kalau perkara kanker payudara, kanker leher rahim, karena dia mikir kalau sampai aku sakit yang repot dia gitu ya, kalau sampai aku meninggal yang repot dia, tolong kamu harus hidup gitu. Jadi dia tuh yang kalau teman-teman di sini baca story aku kayaknya punya 3 highlight tentang kanker leher rahim, tentang HPV, ada beberapa highlight gitu ya. Dia yang ngerewelin aku bahwa aku harus rutin periksa, aku harus HPV DNA, aku harus vaksin HPV gitu. Karena ya itulah, kita suka nggak mikirin gitu, kalau kita yang sakit yang repot tuh serumah-rumah gitu. Makanya penting banget, dan sekarang pertanyaannya uangnya mana gitu ya. Rasanya kita harus ke rumah sakit, banyak kantor tidak mengcover, ya kan? Banyak kantor nggak cover nih untuk pap smear segala macam. Sebenarnya opsinya banyak gitu ya. Kalau mau tes IVA di puskesmas itu kan ada puskesmas yang gratis tergantung daerahnya, tapi ada juga katanya yang bayar tapi cuma 25.000, which is fine banget dong, 25.000 seharga boba gitu ya. Tapi hanya dilakukan tuh kayak setahun sekali, jadi hitungannya nggak mahal juga gitu. Atau pap smear kalau misalnya di rumah sakit terlalu mahal karena ada biaya dokter, kan bisa dilakukan juga di lab gitu. Kalau memang kayak aku gitu, kalau aku rutin sama periksa IUD-nya ke dokter sekalian nggak apa-apa. Itu pun ya kalau dihitung-hitung
sebenarnya kalau kita dihitung dibagi dalam 12 bulan gitu ya, enggak segede gitu juga kok. Aku yakin masih lebih gede budget delivery makanan kalian dibandingkan menyisihkan setiap bulan untuk HPV DNA tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun gitu ya. Pasti lebih gede budget jajan kalian. Cuman memang nggak menyisihkan aja gitu. Jadi kalau ditanya caranya gimana nih? Kalau aku dan suami punya satu kantong khusus di rekening itu untuk kayak semacam dana kesehatan gitu ya. Jadi ditaruh di satu rekening itu ya dananya tuh kayak udah gede aja gitu, nominalnya udah pasti cukup. Kalau memang sakit ambil dari situ. Mau scaling ke dokter gigi ambil dari situ gitu. Anakku misalnya mau periksa gigi karena kemarin kerengkian banget ya anak-anak zaman sekarang karena udah terbiasa ke dokter gigi kali ya. Gigiku kayaknya kotor banget deh gitu. Aku tidak melihat ada apa-apa. Cuma karena dia terbiasa ke dokter gigi dari kecil rutin, baru 3 bulan udah pengen dibersihin lagi, ya udah ke dokter gigi tuh ambil dari situ gitu. Jadi ada nominal minimalnya gitu ya, harus kayak isi segitu. Kalau udah kosong ya kita isi lagi. Jadinya semacam apa ya, semacam sinking fund untuk dana kesehatan keluarga gitu. Dan itu bisa banget loh kalian lakuin gitu. Pisahin rekening bisa, atau mau di amplop juga nggak masalah. Jadi nyisihin dari uang belanja nih, nanti di akhir tahun kita periksa-periksa semuanya pakai ini juga nggak apa-apa. Yang jelas harus tahu dulu apa aja kebutuhannya. Kan nggak semua orang sama ya kebutuhannya. Kalau Pap Smear pasti iya gitu. Tapi ada juga yang ke dokter gigi iya, ada juga yang ke dokter mata enggak gitu. Kalau aku keluarga ke dokter mata juga nih tiap tahun, jadi ada budget tambahan. Nah itu bisa kita pisahin juga, karena gini deh, kita ngumpulin uang buat masa depan, tapi badannya nggak sehat juga gimana gitu ya. Kita ngumpulin uangnya jadi buat apa kalau kitanya sendiri juga nggak sehat gitu. Makanya ketika aku sudah mulai lowong ya, aku menyadari ketika kondisi keuanganku semakin lowong kok uang aku tetap habis-habis juga ya. Oh ternyata karena aku semakin concern pada kesehatanku gitu. Aku semakin rajin ke dokter gigi, aku semakin cari tahu kita harus ke dokter apa lagi sini yang memang harus rutin diperiksakan gitu. Kesehatan dulu gitu, baru liburan, baru beli mobil baru. Nah itu kan sifatnya udah tersier dan nggak ada hubungannya dengan fisik kita ya. Sebaiknya sih dari fisik kita dulu, karena kalau udah sehat fisik, sehat mental, lebih gampang untuk kita jadi sehat finansial. Nah, setuju Panjang banget. ya Bun. Ya, setuju banget. Karena tadi mungkin takut, aduh kenapa sih mesti ke rumah sakit. Nah, salah satu ini nih, One on Call Pilar, teman-teman di sini good people, para ibu-ibu mungkin ya, para mami-mami muda dan teman-teman sekalian, bisa banget langsung isi registrasi deteksi dini. Nah, nanti di sana udah langsung dibuat janji nih nanti sama rumah sakitnya. Jadi tinggal datang aja. Jadi kayak mengurangi proses antrian, apalagi sekarang lagi pandemi. Mungkin jadi pada takut juga nih Parno kalau antriannya kelamaan di rumah sakit. Aduh. Nah, bisa langsung registrasi deteksi dini di One on Call. Nah, tadi setuju banget karena kalau misalnya kita sendiri nggak sehat nih, kita kadang mikirin, mungkin sebagai apalagi ibu-ibu ya, mikirin anak, mikirin suami, mikirin rumah tangga, kok kayaknya kadang jadi lupa gitu. Oh iya, kita sendiri juga mesti dipikirin nih kesehatannya. Mungkin kayak tadi juga sempat baca nih lagi bahas, aduh lagi tahun ini nggak THR ya, masih kumpulin lagi nih sendiri. Nah mungkin itu yang kecil-kecil itu dari misalnya per bulan harus dikumpulin. Yang kecil-kecil itu mungkin kelihatannya kecil nih, tapi ada nanti aja. Tapi kalau misalnya ditunda-tunda terus nanti, loh kok tiba-tiba butuh dananya besar ya gitu ya Kak ya. Bener-bener, karena kadang-kadang ya kan kayak yang tadi di-mention, banyak ya ibu-ibu tuh yang penting anak dulu gitu. Padahal kalau kamu sakit juga anak kamu nggak keurus gitu. Makanya make sure kitanya dulu harus sehat nih. Seperti konsep berbagi tadi ya, kita nggak bisa membagikan apa-apa yang kita nggak punya gitu. Kalau kita sendiri nggak sehat, gimana kita bisa sehat? Itu juga kan sama-sama konsep berbagi gitu. Makanya sebisa mungkin kitanya sehat dulu deh, fisik dan mental. Nanti kita pelan-pelan sehat finansial. Kayak tadi jadi pengen ngomong, aku dengerin satu podcast, katanya orang-orang yang punya kondisi emosi yang baik, jadi punya kecerdasan emosi yang baik, itu lebih bahagia dan pada akhirnya tuh lebih bisa mencapai mimpi-mimpi mereka gitu. Jadi kalau memang masalah kamu ada di emosi, coba deh diberesin dulu emosinya, nanti pelan-pelan jadi sadar, oh ngedengerin diri sendiri, aku tuh lagi capek ya, oh aku tuh lagi sakit ya, maka aku harus istirahat dulu gitu. Pada akhirnya kehidupan akan lebih tenang, lebih bahagia, nanti kalau mau kelola uang juga lebih gampang karena kondisi mental kamu sedang baik-baik aja. Nah, mungkin ini ada yang nanya juga, Teh Ica punya asuransi untuk penyakit kritis. Nah, ini sebenarnya juga penting juga ya, Teh Ica ya?
Betul, aku nggak punya. Kenapa? Pertama karena belum ada uangnya. Ya kan? Bukan belum ada uangnya sih, karena ada penggantinya gitu. Selama masih ada BPJS, sebenarnya asuransi kritis pribadi itu belum se-urgent itu. Kecuali memang uang kamu sudah selowong itu gitu ya. Tapi kalau kamu masih punya tujuan-tujuan keuangan lain yang misalnya kok jadi mepet banget nih kalau harus beli riders critical illness misalnya. Nggak apa-apa, selalu ada BPJS sebagai penyelamat kita semua gitu ya. Meskipun aku selalu bilang kalau beli asuransi kesehatan pribadi udah mampu beli aja. Jadi aku punya kalau asuransi kesehatan pribadi. Sebisa mungkin iya biar orang-orang yang memang perlu BPJS pakai BPJS gitu. Tapi kalau memang belum mampu pakai BPJS juga nggak apa-apa kok. Soalnya BPJS itu asuransi kesehatan terbaik yang mengcover segala hal gitu ya. Ini kita udah sakit aja daftar tuh di cover gitu kan, mana ada asuransi kesehatan lain kayak gitu cuman ya kalau prosesnya panjang, prosesnya bikin elus dada ya wajar karena asuransi lain nggak mau nge-cover itu gitu, jadi dimaklumi aja gitu ya. Wah, ini udah ada bilang nih, dari Green Tilatewa dana darurat sekarang udah mulai rutin dari income jajan mingguan dari kerja. Nah, ini menarik juga nih. Keren. Duit jajannya mungkin disisihkan nih ya buat dana darurat. Nah, terus abis itu juga, nah mungkin ini ya, mungkin bagi para good people di sini mau sharing sedikit nih, karena kenapa sih kita mau bahas deteksi dini? Karena deteksi dini itu sangat penting. Kalau misalnya teman-teman tahu kasus kanker di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, salah satunya khususnya untuk wanita, nah kanker serviks itu menduduki peringkat kedua nih, dan kanker payudara menduduki peringkat pertama. Jadi sebenarnya itu bisa dicegah banget. Jadi kanker mungkin ada yang bilang, aduh kanker kok tiba-tiba bisa kanker ya? Apa jangan-jangan genetik atau keturunan atau gaya hidup, lifestyle, makannya nggak benar. Nah sebenarnya dibanding semua faktor resiko itu, dua kanker ini yaitu misalnya payudara dan juga serviks itu yang paling bisa dicegah. Karena kanker serviks itu sebenarnya berasal dari virus HPV. Nah kenapa sih makanya tadi dibahas juga untuk deteksi dini. Ada IVA bahkan yang gratis dari pemerintah, Pap smear juga, dan ada HPV juga. Nah itu digunakan untuk mendeteksi, karena sebenarnya si virus ini nih kalau misalnya ada nih di badan kita, terus abis itu badan kita antibody-nya lagi bagus nih. Nah itu mungkin dia nanti bisa menghilang dengan sendirinya. Tapi kalau amit-amit nih antibody kita lagi menurun, nah dia bisa stay di sana dan baru ketahuannya itu nanti ketika stadiumnya udah lanjut. Jadi mungkin kenanya berapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu baru nanti ketika ada gejala. Nah itu sebenarnya udah masuk ke stadium yang lebih lanjut. Makanya kenapa harus rutin juga nih untuk penting deteksi dini, supaya kita bisa tahu, dokter bisa tahu, oh nih ada keanehan nih dalam selnya, oh ini ada virusnya atau enggak. Nah seperti itu sih para good people. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih dari siapa nih, Daini Pratiwi. Kak Ica, single mom sebaiknya perlu asuransi jiwa nggak nih? Justru perlu banget ya, karena apalagi kita jadi tulang punggung satu-satunya di keluarga ya, justru perlu banget asuransi jiwa gitu, sehingga ketika kalau sampai kita juga meninggal dan anak masih kecil, anak tuh punya pegangan gitu. Nah yang jadi masalah adalah kita harus pilih wali yang kita percaya gitu, karena pada akhirnya kalau kita meninggalnya pas anak masih kecil, uang pertambahan asuransi jiwanya nggak bisa cair nih, nggak bisa cair langsung ke anak. Jadi anak harus diwakilkan dulu oleh si wali ini gitu. Nanti si wali inilah yang akan ngurus uangnya gitu kan, karena aturannya memang kalau di bawah 18 tahun belum bisa langsung cair ke anaknya. Makanya perlu banget untuk pilih walinya lalu beli asuransi jiwa gitu. Ini sama nyambung ke bawahnya nih, sekalian aku baca, asuransi sakit kritis itu fungsinya pengganti income. Nah berarti ini santunan ya modelnya kan ya, ketika ketika kita sakit kritis dapat santunan gitu. Aku memang gak punya dan gak pernah cari tahu juga gitu ya. Biasanya agen-agen asuransi lebih paham ya soal hal-hal ini. Kalau nggak punya ya aku nggak tahu ya, karena aku juga nggak jualan asuransi gitu. Tapi sebenarnya kalau si pengganti income ini bisa, kalau misalnya sekarang memang belum mampu ya beli asuransi santunan model seperti ini, ya bisa dipakai dari dana darurat tadi, atau ya suka nggak suka ya, memang ada orang lain yang harus bekerja gitu. Misalnya suaminya sakit ya berarti istrinya harus bekerja gitu, karena ya namanya hidup ya memang harus bekerja untuk bisa terus melanjutkan hidup gitu. Kemarin aku sempat story juga nih bahwa
the real adulting problem adalah paying the bills our whole life gitu. Kita nggak akan berhenti loh paying the bills gitu, nggak akan tiba-tiba dibayarin pemerintah kayak yang aku mention tadi di awal. Iya, mungkin waktu kecil kayaknya pengen cepet-cepet segera dewasa nih biar bisa punya uang sendiri, tapi pada kenyataannya sebenarnya realitanya seperti itu ya Kak. Bahwa kita berat ya ternyata jadi orang dewasa. Nah, ini ada Ibu Alfifah, lagi high terus-terusan karena KB implan. Sudah cek ke SPOG, rahim normal, semua nggak disuruh papmir, jadi deg-degan. Puji Tuhan kalau misalnya udah cek nih ya ke dokter, mungkin karena lagi pendarahan, jadi belum bisa untuk pasmir nih Bu. Kalau misalnya untuk pasmir, itu biasa nanti ditunggu nih setelah selesai pendarahan, maksudnya nanti akan dokternya lihat, oh bisa nih untuk di pap smear. Jadi mungkin kalau lagi masih pendarahan atau lagi haid itu mungkin memang belum bisa, mungkin bisa seminggu setelahnya baru cek lagi nih Ibu kalau mau pap smear. Nah, dan sebenarnya nggak perlu ada keluhan dulu ya untuk pap smear itu, mending ditarget aja deh, maksudnya dibikin rutin gitu. Misalnya aku mau pap smear setiap bulan Januari gitu, atau mau setiap bulan Desember. Jadi udah rutin, mau ada keluhan nggak ada keluhan ya dirutinin aja, karena again gitu yang namanya deteksi dini adalah konsepnya mendeteksi sebelum ada gejala gitu kan. Kalau udah ada gejala namanya udah bukan deteksi dini lagi, makanya mendingan diceknya rutin aja. Ke puskesmas juga bisa kok gitu, kalau misalnya ngerasa aduh masih berat nih gitu ya untuk pap smear, itu ke puskesmas juga nggak masalah untuk tes IVA. Mungkin tadi awal tahun, biasa kan kalau awal tahun punya resolusi baru, atau di akhir tahun apa ya resolusi tahun depan, atau mungkin paling ingat hari ulang tahun. Ayo dong hari ulang tahun kasih reward. Bisa, bener bisa banget tuh ulang tahun. Nah, ada lagi nih untuk mengumpulkan dana darurat jika suami istri bekerja, bagaimana menabung dana darurat dan dana pendidikan? Apakah ditabung sama-sama atau masing-masing nih Kak? Iya, jadi tergantung pola komunikasi kamu dan suami ya. Ada yang memilih kita masing-masing aja yuk, kamu ngumpulin dana darurat, aku ngumpulin dana pendidikan ya. Misalnya karena kebetulan nominalnya nggak jauh beda gitu. Pokoknya aku bisa akses rekening dana darurat, karena kan siapa tahu ya suaminya yang butuh si dana darurat ini gitu. Nanti juga pas sekolah si istrinya bisa akses rekening dana pendidikan. Itu boleh kalau memang sepakatnya seperti itu. Tapi ada juga yang kayak suamiku nih nggak mau ribet ya kan. Bodo amat pokoknya uang aku kasih deh semua ke kamu aja yang urus gitu. Ya udah, aku pakai atur sendiri, aku pakai rekeningku segala macam, tapi dia dikasih akses gitu. Jadi kalau dia perlu, dia juga bisa ambil si dana daruratnya gitu. Jadi memang tergantung kesepakatan masing-masing. Atau misalnya suaminya nyimpan, istrinya nyimpan, boleh asal saling punya akses. Nah, yang jadi masalah nih biasanya ada suami-suami yang menganggap istri tuh nggak perlu tahu deh soal tabungannya dia gitu ya. Jadi istri cuma terima sebagian dari gaji suami, disuruh ngatur sebulannya tuh pokoknya harus cukup deh, terserah kamu. Kalau nggak cukup berarti kamu nggak bisa ngaturnya gitu. Nggak mau tahu bahwa mungkin memang penghasilannya kurang, mungkin memang gajinya yang nggak cukup gitu ya. Dan si istri juga nggak punya akses sama sekali ke rekening suami. Nah, untuk yang seperti ini aku selalu wanti-wanti nih sama ibu-ibu semuanya. Yang punya kasus seperti ini, pastiin kita nyimpen uang sendiri, pastiin kita punya tabungan sendiri. Itu just in case kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kejadian sama suami, kita ada uang pegangan. Karena nyelesain ngambil uang dari rekening orang misalnya yang meninggal itu nggak segampang itu gitu ya, harus ngurus ke bank, ada surat ini surat itu gitu, nggak segampang kita mindahin pakai internet banking sendiri. Makanya sebisa mungkin kita pegang akses rekening. Kalau nggak bisa maka risikonya ngumpulin dana darurat sendiri deh gitu. Nah, oke. Nah, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaannya Kak Rizky Amelia ya. Tadi kan bagaimana tipsnya nih. Nah, tapi tadi senang banget sih pas aku dengar kalau suaminya Kak Ica langsung udah, bahkan yang mengencourage untuk bisa pasmir, bisa HPV DNA, itu jarang-jarang loh, maksudnya suami. Mungkin di sini nggak jarang loh. Sebenarnya bukan jarang, tapi nggak tahu gitu. Jadi waktu aku bahas ini ya, aku bilang suamiku tuh gini karena dia takut aku mati. Suamiku tuh yang bener-bener drama kayak, nanti kamu mati aku gimana gitu ya, bener-bener drama kayak gitu. Nah terus aku ceritain di story kan, sampai ada yang bilang gini, Kak tiba-tiba aku ditransfer uang sama suamiku, disuruh vaksin HPV gitu, dan pap smear dulu, gara-gara dia ikutan baper, dia jadi mikirin kalau istri gue meninggal gimana gitu, karena si suaminya baca juga story aku gitu. Jadi bisa jadi si suami-suami ini bukan
bukan nggak peduli, tapi nggak tahu gitu. Tapi nggak tahu risikonya tuh apa gitu. Kalau suamiku kan dari dulu aku memang sering banget ya wawancara dokter-dokter gitu, karena dulu aku jurnalis, aku sering ketemu dokter, aku sering ke event-event kanker gitu. Sering ada preskon di YKI gitu ya, segala macam tuh aku suka ceritain sama dia. Jadi dia ikutan panik gitu, kayak oh aku sudah tahu nih risikonya, makanya dia yang suka udah cek belum, udah ke objin belum, kamu kapan ke objin lagi, itu tuh pasti dia yang ngingetin gitu. Oh, bersyukur banget. Oh, keren banget sih nih Kak Ica. Aku juga sempat baca Kak Ica jadi reporter kepo. Banyak banget nih gua nanya nih Kak Ica. Udah lama banget, itu masa muda. Iya nih, aku juga dulu sempat ngejar-ngejar ini juga beli flashlight. Aduh. Oke, ini out of topic, oke. Mari kita kembali lagi. Nah, ada nih Kak Puput Pratiwi nih. Wah, harus siapin anggaran periksa kesehatan ya, harus berkala. Ya betul banget ya, setuju. Karena ya untuk apa kita bekerja keras, tapi at the end malah kita lupa kesehatan kita, malah kita nggak bisa menikmatinya, ya nggak Kak? Jadi ketika bicara mahal murah ya soal kesehatan, kan banyak orang yang bilang segitu tuh nggak mahal, tahu lebih mahal lagi kalau sakit gitu. Sebenarnya kan nggak bisa ya bilang kayak gitu. Ya mahal di saat ini ketika uang kita nggak cukup gitu. Kalau memang uang kita nggak cukup namanya mahal gitu kan. Kalau uang kita cukup dan lebih namanya murah gitu. Jadi kita nggak bisa tuh meremehkan orang lain dengan bilang nggak semahal itu kok, misalnya bisa kok, bisa gitu ya kalau memang harganya mahal gitu, seperti contohnya ke dokter gigi misalnya gitu ya, memang mahal gitu kan. Nggak bisa dipermurah lagi karena memang batas bawahnya segitu gitu, meskipun ada opsi pakai BPJS tentunya gitu. Tapi kalau si konteksnya adalah kanker leher rahim gitu, tes AIFA, pap smear, HPV DNA, itu beneran nggak semahal itu karena ya banyak opsinya gitu, bahkan yang gratis aja ada gitu ya, dan bisa dilakukan, yang gratis pun bisa dilakukan secara berkala. Jadi tinggal di kesadaran dirinya aja bahwa apakah aku akan berjalan ke puskesmas hari ini gitu untuk memeriksa leher rahimku atau enggak gitu kan, cuman itu aja modalnya gitu, nggak mesti ada yang lain. Kalau memang ngerasa belum ada uangnya sama sekali gitu, kita ada opsi yang gratis gitu. Kalau memang enggak deh, aku mau sekalian cek yang lain, cek IUD atau sekalian konsul, kan ada aja ya kadang-kadang kalau kita lagi panik gitu ya kan, aku suka gitu misalnya, kalau lagi biasa-biasa aja tuh ada flag misalnya, terus ingat oh iya ini gara-gara pakai IUD ada flag, nggak panik gitu. Tapi kalau kita lagi banyak masalah apa segala macam ada flag aja panik nih, kenapa nih gue, kenapa nih, stres nggak atau apa gitu kan, suka jadi pengen sekalian ke objin aja gitu untuk menenangkan. Nanti si objin cuma akan bilang iya nggak apa-apa ibu, itu kan dari IUD gini-gini, oh iya gitu. Kalau mencari ketenangan itu juga iya nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau memang ada uangnya gitu ya, jangan sampai maksain, jangan sampai jadi berutang juga gitu, karena banyak ya orang yang memaksakan diri biar bisa keep up gitu sama hal kayak gini, tapi akhirnya berutang gitu ya. Jangan sampai juga sih, karena jadinya repot sendiri kamu bayar utang untuk hal-hal yang sebenarnya ada opsi gratisnya gitu. Oke, nah Kak, ini aku izin menjawab untuk ini nih pertanyaannya Sea 25. Mau aku nanya stuck nih ininya, komentarnya nggak bisa jalan lagi dia. Oh oke. Aku bacakan aja ya. Mau nanya sama vaksin HPV ini khusus yang udah menikah, kalau masih single perlu atau enggak? Nah, mungkin aku bantu jawab. Untuk vaksin tentunya untuk yang semuanya sih, khususnya apalagi bisa mulai dari umur 9 tahun ya. Jadi itu kalau misalnya dari 9 tahun ke di bawah 15 itu nanti akan ada 2 kali, dan itu udah kalau nggak salah udah masuk pemerintah nih punya. Nah, iya, di sekolah biasanya. Ke atas, nah atau mungkin udah seksual aktif itu bisa 3 kali biasanya untuk vaksin nih. Nah, untuk pap smear sendiri itu disarankan untuk yang sudah sexually aktif. Nah, jadi kalau misalnya udah sexually aktif disarankan untuk pap smear nih, bisa cek supaya tahu juga nih bagaimana kesehatan diri kita sendiri. Nah, terus ada mungkin apakah Kak Ica mau tambahkan? Jadi kalau vaksin HPV itu kalau di sekolahan aku tuh rutin gitu dari puskesmas, anak perempuan kelas 5 ya, kelas 4, 5, 6 apa gitu, ada jadwalnya. Memang harus vaksin dari puskesmas. Aku nggak tahu tapi kalau di daerah lain, kalau di Jakarta iya gitu. Nah, terus juga kalau udah tadi seksual aktif, pap smear dulu baru kita vaksin gitu ya. Tapi kalau memang belum seksually aktif boleh kok langsung vaksin, asal memang belum pernah aktif berhubungan seksual itu boleh langsung vaksin gitu. Jadi
nggak apa-apa langsung vaksin pun nggak masalah. Jadi nantinya nggak usah ngulang lagi ya nanti mungkinnya pas udah lama banget gitu. Sama satu lagi fun fact doang sih, ini nggak ada terlalu hubungannya. Di negara-negara maju vaksin HPV DNA ini cowok juga dikasih gitu kan. Kayak untuk ngurangin si penyebarannya gitu. Terus aku nanya kan sama dokterku, dok kenapa sih di sini nggak cowok-cowoknya juga gitu nggak divaksin? Terus sedih banget kata dokternya, karena cakupan vaksin buat perempuannya aja belum nyampe. Jadi kita utamakan dulu untuk perempuan. Kayak kita tinggal di negara berkembang. Ayo ibu-ibu kita semua vaksin biar kita bisa lebih sehat lagi, bisa lebih maju lagi. Nanti tinggal cowok-cowoknya nih ikutan vaksin juga. Kayak regulasi ini ya, waktu vaksinasi COVID nih, awal-awal kayak, aduh kayaknya nggak mau vaksin, terus lama-lama, yaudah deh vaksin, tahu-tahu ya vaksinnya kurang nih. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Iya, benar. Awareness, mungkin kita harus terus bangun awareness ya di masyarakat Indonesia, baik itu vaksin maupun pemeriksaan pap smear. Nah, ini mungkin Audia Riaf nih juga, pemeriksaan leher rahim dilakukan sama yang udah menikah aja atau mulai dari umur berapa? Nah, untuk pemeriksaan leher rahim, which is itu mungkin IVA, pap smear, HPV ya. Nah, itu dilakukan untuk yang tadi udah sexually aktif, itu mau menikah ataupun belum. Nah, itu sexually aktif nih kata kuncinya. Jadi bagi good people yang sudah bisa mulai memeriksakannya. Sedangkan kalau vaksin itu mau dari single juga bisa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya vaksin HPV kalau udah pernah 3 kali harus diulang lagi nggak sih? So far sih nggak perlu diulang lagi kalau udah 3 kali. Nah, yang penting abis vaksin bukan berarti terbebas nih. Jadi vaksin itu tidak membebaskan, sama nih seperti vaksin COVID tidak membebaskan dari COVID. Jadi harus tetap deteksi dini juga. Kalau misalnya tadi ya balik lagi, begitu ada budgetnya tentunya ya, kalau misalnya masing-masing orang berbeda ya. Nah, mungkin jadi vaksin itu ini deh aku tambahin dulu. Jadi vaksin itu mengurangi risikonya karena kanker itu kan hubungannya sama risiko ya. Seberapa tinggi faktor risiko kita gitu. Jadi kanker bukan genetik, tapi kalau ada genetik faktor risikonya semakin tinggi gitu. Bukan karena makanan, tapi kalau makanannya tidak baik faktor risiko kamu semakin tinggi. Nah, vaksin juga sama nih. Kalau memang kamu sudah vaksin itu ngurangin risiko kamu kena kanker gitu. Bukan berarti jadi nggak bisa kena sama sekali ya, sama kayak vaksin COVID lah bener. Itu tuh pas vaksin COVID tuh aku kayak ini orang-orang nggak ngerti konsep vaksin ya dari dulu. Kayaknya begini deh konsep vaksin. Iya, mau imun di bocah juga kayaknya kalau kok masih bisa kena. Justru itu supaya mencegah tidak. Tapi nggak apa-apa. Justru lebih baik bertanya kan ya daripada sesak benar. Mungkin waduh bentar lagi nih udah mau nggak 1 jam nih. Nah, ada yang tanya dari Bu Enda Fajarwati. Kak Ica, yang termasuk dana darurat itu pengeluarannya apa saja sih digunakannya? Mungkin yang tadi ya benar-benar darurat tuh apa aja sih, bukan yang didarurat-daruratkan. Yang darurat itu adalah sesuatu yang terjadi darurat dan kamu nggak bisa melanjutkan hidup tanpa itu kejadian dan gak ada hubungannya sama badan kamu gitu. Kalau ada hubungannya sama badan kamu bukan pakai dana darurat, kamu pakai asuransi ya. Kayak tadi aku mention kalau sakit ya pakainya asuransi gitu. Tapi kalau WSM mampet ya pakainya dana darurat gitu. Banyak banget kondisi-kondisi darurat yang ternyata kita tuh perlu ya gitu setelah kita punya dana daruratnya. Oh ternyata ini ya fungsi dana darurat gitu. Perkara ternyata ada om kita meninggal di kampung, jadi mendadak harus pulang kampung. Kalau nggak punya dana darurat mau pakai uang apa gitu. Jadinya bisa jadi pakai tabungan sekolah anak atau pakai tabungan yang direncanain buat umroh misalnya dipakai mudik dulu gitu. Nah itu fungsi-fungsi dana darurat yang memang kondisinya tiba-tiba banget nih, darurat banget nih, nggak pernah kita rencanain nih. Atau kita bisa sering bilang dengan apes banget nih bulan ini gitu. Charger handphone tiba-tiba rusak lah pas beli kok mahal banget gitu. Atau kita kerja dari handphonenya rusak jadi kita harus beli lagi yang baru. Itu juga kan sebenarnya bisa dibilang darurat gitu, apalagi yang hubungannya sama pekerjaan. Oke, udah dijawab banget nih sama Kak Anissa ya. Nah, ada yang bilang waktu mau nikah ada syarat khusus vaksin HPV. Nah, ini oke banget nih. Jadi bisa juga mencegah, karena kenapa sih pemerintah mulai dari anak usia 9 tahun? Karena tentunya efektivitasnya lebih tinggi ya kalau misalnya belum pernah berhubungan seksual. Seperti itu kurang lebih. Nah, harga rata-rata pap smear. Nah, itu mungkin tergantung nanti
daerah dan rumah sakitnya ya, Ibu Lastiti. Nah, mungkin kalau mau lihat-lihat boleh juga nih di website kita www.oneonco.co.id. Nah, mungkin kalau misalnya kita juga ada sama rumah sakit, ada juga kerjasama, ada juga diskon nih. Mungkin bisa dicek di Instagram kita juga ada. Nah, seingatku sih kalau di lab 300 ribuan gitu deh. Kalau di Jakarta ya. Lebih ya, besar harga sepatu kalian bukan? Lebih mahal. Cuma 1 tahun sekali lah. tiap hari jajan gitu ya Kak ya. Enggak, mesti kalau 300 ribu dibagi 12 itu kalau kita budgetnya untuk setahun kan sebenarnya nggak terlalu berat gitu. Aku yakin sih kalau memang punya penghasilan dan memang tanggungannya tidak banyak gitu ya, kita bisa menyisihkan uang, harusnya sih bisa Pap Smear. Dan again kalau memang belum bisa ada tes yang free gitu. Betul banget. Nah, ini ada bagaimana istiqomah untuk bisa menabung dan investasi. Soalnya kalau ada uangnya ya selalu dipakai. Nah, ini Ini bukan masalah keuangan. Jadi meskipun ada hubungannya dengan uang, ini bukan masalah keuangan gitu ya. Kalau kita ngomongin investasi itu masalah keuangan. Memilih produk investasi masalah keuangan. Gitu. Tapi kalau kenapa ya aku susah nabung? Nah, itu bukan masalah keuangan tuh. Kamu harus resapi. Sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu? Apa yang kamu inginkan dari si pembelian kamu yang pada akhirnya akan kamu sesali gitu. Mungkin harus mulai belajar belanja dengan mindful ya. Pas belanja itu kita resapi dulu nih, ini kita perlu beneran nggak ya gitu. Jangan otomatis gitu ya. Ketika kita sudah terbiasa pada pikiran otomatis, segala-galanya itu jadi otomatis, cekot otomatis, beli apa-apa otomatis gitu kan. Kita udah nggak sadar nih pikiran kita tuh berjalan secara otomatis. Tapi ketika kita belajar menyadari bahwa pikiran kita tuh bisa kita kendalikan dan ada sepenuhnya di bawah kendali kita akan berpikir 2 kali gitu. Perlu nggak ya aku ini, kira-kira akan aku pakai untuk apa ya gitu, kira-kira akan bikin aku happy nggak ya, kira-kira akan bikin aku lebih menyenangkan nggak ya menjalani hari. Kan bisa aja ya kayak aku nih content creator, ketika beli handphone baru tuh rasanya kayak aku semangat sekali bikin konten gitu ya, karena ternyata lebih smooth segala macam, storage masih kosong apa segala macam. Nah itu kan bisa gitu kamu jadikan pemikiran ulang. Gimana nih kalau beli sesuatu itu memang dengan mindful gitu seperlunya. Biasanya ya kalau beli barang itu orang masih bisa lebih pikir 2 kali. Tapi kalau beli makanan nih pasti ya sobat jajan seperti aku gitu kan. Beli baju 300 ribu mikir-mikir ya, mahal gitu kan. Sekali jajan sekeluarga 300 ribu cek aja karena aku suka makan gitu ya. Nah kalau itu terjadi yang bisa membatasi kamu adalah kesadaran bahwa uangmu sebatas yang ada di rekeningmu gitu. Kamu boleh jajan sepuas-puasnya asal kamu punya uangnya gitu. Kalau nggak punya uangnya berarti nggak boleh jajan. Nah, kesadaran itu yang harus dibangun karena dari kecil tuh kita disuruhnya tuh nabung. Waktu SD kan dikasih buku tabungan kecil ya, nabung di sekolah, nabung di celengan, di sana sini nabung. Gak ada yang ngajarin cara kita belanja, gak ada yang ngajarin kita cara belanja yang baik gitu. Belanja tuh buat apa sih? Beli sesuatu tuh buat apa sih? Gak ada yang ngajarin kita. Makanya pas udah gede punya uang sendiri, nggak pengen nabung, udah seumur hidup nabung, saatnya aku belanja gitu kan jadinya. Nah, makanya sebisa mungkin diresapi lagi deh. Aku tuh kenapa ya? Aku punya masalah lain kah? Lagi ada di lingkungan yang circle yang memang ngompor-ngomporin untuk belanja kah? Ada loh yang kayak gitu. Alah 100 ribu doang gitu. Padahal kita nggak punya uangnya gitu. Jangan lagi gitu ya. Hindari bikin boundaries bahwa aku nggak bisa ada di tempat seperti ini. Atau mungkin lagi bete sama suami kan jajan-jajan juga gitu. Lagi sebel sama bos jajan-jajan juga. Ya diselesaikan akar masalahnya. Supaya masalah keuangannya bisa jadi ikut terselesaikan juga. Nah, masalah ngomong-ngomong jajan nih, aku juga mau promo sedikit nih Kak ya. Onco lagi ada giveaway nih, mungkin yang lagi ikutan bisa nanti langsung lihat ke giveaway-nya One Onco. Kita mau bagi-bagi 1 juta untuk 5 orang, yaitu saldo elektronik. Kan lumayan banget nih, apalagi mungkin sekalian mau entah buat jajan, entah buat nanti langsung cek pasmir, bisa banget nih. Kalau menang kan lumayan. Nah bisa banget ikut di komen di giveaway-nya One Onco. Nanti bisa komen jawaban yang benar, tag 3 temennya, dan juga jangan lupa follow One Onco ya. Siapa tahu duit jajannya bisa nambah nih dari giveaway-nya. Nah, mungkin yang terakhir sekaligus take home message sharing. Teh, Pasmir sakit nggak sih Teh? Gimana? Sorry agak putus-putus. Ada yang tanya dari Emma, Pasmir sakit nggak sih Teh? Sekalian mungkin kali buat penutup nih.
Jadi sakit apa enggak itu tergantung kalian masing-masing ya. Kan ada orang yang bilang, alah gitu doang manja gitu, nggak sakit, nggak usah didengerin. Kalau memang kalian merasa itu sakit, perasaan kalian valid gitu. Mungkin memang kamu merasa tidak nyaman dan mungkin memang kamu tidak suka gitu ya. Ada orang ngubek-ngubek down there gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu merasa itu nggak nyaman, merasa itu sakit, merasa itu ngilu. Ya udah, bilang aja ke diri sendiri, iya ini memang sakit dan aku tidak suka ini, tapi aku harus melakukannya ini anyway gitu. Jadi kalau yang aku suka bilang ke anakku nih, takut boleh tapi tetap harus dijalani gitu. Rasa takut itu bukan jadi penghalang kita untuk tidak melakukan sesuatu. Ya takut apa takut aja, tapi dokternya suruh ngangkang ya udah ngangkang aja gitu kan. Jadi beda ceritanya, tak takut lalu menghindar, tapi dibandingkan takut lalu dihadapi. Takut boleh tapi hadapi. Ngilu iya, ya udah iya memang ngilu kok gitu. Nggak usah jadi kayak Allah gitu doang, Allah nggak sakit kok, enggak juga sih. Kalau memang nggak nyaman ya nggak nyaman gitu, karena kan beda-beda ya. Apalagi kalau HPV DNA tuh ngambil sampelnya lebih banyak ya, itu jadi kayak lebih lama, tapi ya udahlah gimana lagi, emang harus dilalui kok. Oke, nah mungkin kalau tadi udah juga di-sharingin nih bagaimana tadi Kak Ica Pap smear, dan juga tadi udah juga dikasih tahu gimana sih tips and triknya cara keuangan, udah ada pos-posnya udah dijelasin. Nah, bagaimana nih balik lagi nih ke kitanya sendiri untuk kesadaran kita, gimana kita bisa tadi ngerem yang mungkin belum penting, yang harusnya masuk dana darurat, harusnya pos-pos keuangan yang lain bisa dialokasin malah nanti buat healing dan lain-lain. Nah, itu mungkin kita sendiri nih yang harus mengerem, punya kegigihan untuk mengumpulkan dana-dana itu. Nah, mungkin sekian nih IG Live malam hari ini. Mungkin kalau ada salah kata atau mungkin banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mohon maaf. Dan terima kasih banget nih untuk Kak Ica yang udah malam hari ini membagikan sharingnya, tentunya pengalamannya dan ilmunya yang sangat berguna bagi good people sekalian. Nah, saya izin untuk pamit undur diri. Nantikan untuk IG Live One Info berikutnya. Terima kasih, selamat malam para good people. Thank you.